ketika kita bertemu dengan orang-orang, entah positifnya orang itu lebih dominan, pasti orang itu tetap ada negatifnya. Saya juga ada negatifnya. Tapi positif dan negatif saya ketika ketemu Mas Hendra, itu adalah bagian dari peluang Mas Hendra untuk menumbuhkan benih kebijaksanaan agar tahu, oh Pak Wayan itu bagian ininya saya ambil, bagian ininya enggak. Jangan-jangan pada saat kita menahan nafas atau bernafas panjang itu justru malah mengirimkan pesan kepada tubuh ada sesuatu yang Ada sesuatu. berbahaya ini, ada sesuatu yang harus diwaspadai nih, Iya. gitu ya. Iya. Yang paling oke sebenarnya ya biarkan mengalir natural gitu aja ya Pak ya. Karena dulu saya pernah mengalami, saya diajarin oleh alam untuk mengalami langsung. Bagaimana rasanya saya seringkali harus begini Mas Hendra. Ketika saya kena psikosomatik, ketika saya mengalami kecemasan yang saya tidak tahu, ini saya kenapa mengalami cemas ini? Saya sudah belajar spiritual, sudah bikin buku, kenapa mengalami ini? Tapi saya memang diminta untuk mengalami itu, supaya mengerti apa yang dialami orang lain. Ketika orang lain cemas, ketika orang lain kena berbagai gejala akibat tubuhnya, di situ saya paham. Oh, kalau orang lagi cemas itu tarik nafas panjangnya seringkali gini, saya masih hidup nggak ya? Itu pertanyaan orang yang tarik nafas panjang. Oh, saya masih hidup. Nah, berarti itu yang layak disyukuri. Ya. Masih hidup itu sesuatu yang layak disyukuri, Mas Hendra. Ini cerita-cerita lain, Mas Hendra. Saya mau bilang, Mas Hendra ya. Kalau nafas adalah ciri kita masih hidup, saya mau cerita lain. Ada seorang teman, ya, entah percaya entah tidak, boleh. Beliau sering ketemu dengan makhluk-makhluk yang di Bali disebut wong samar. Iya. Ketika beliau sedang depresi dan ingin melakukan tindakan yang meninggalkan kehidupan, didatangilah oleh makhluk-makhluk dari dimensi lain, itu wong samar istilahnya. Kalau di Bali kan biasa itu. Justru wong samar itu datang untuk memberi dia nasihat banyak. Wong samar sendiri, ya boleh percaya tapi kita petik hikmahnya. Wong samar sendiri mengatakan kayak gini, kenapa kamu ingin mengakhiri hidupmu sementara kami di alam sana, di alam dimensi itu, justru berumur ribuan tahun dan harus mengumpulkan banyak perbuatan-perbuatan baik hanya agar bisa lahir di dalam tubuh manusia. Sementara kau sudah ada di dalam tubuh manusia, ingin mengakhirinya. Ini penting bagi saya. Ini jauh lebih penting karena percaya, tidak percaya sama makhluk wong samar terserah. Tapi pesannya itu menohok. Iya, sebentar, menarik tadi. Ya. Jadi mereka mengumpulkan kebaikan-kebaikan di sana. Di sana dalam usia mereka ribuan tahun. Untuk kemudian biar bisa hadir, biar bisa bernafas lagi di bumi, dapat wadah yang baru. Dapat tubuh manusia. Jadi kita seperti harus ngumpulin uang Rp1.000 sampai punya uang ratusan juta untuk bisa beli mobil, kendaraan yang bagus gitu. Jadi saya ngelihatnya di situ, oh ini poin penting ini. Ya, enggak penting kita mau percaya ada apa enggak itu, tapi kan pesannya bagus. Iya. Moral story-nya bagus. Ya, pesannya supaya bagus, kita lebih bisa menghargai kehidupan. Betul. Ya, hidup di dalam tubuh manusia ini sesuatu. Karena dengan tubuh manusia ini kita bisa punya tubuh materi untuk melakukan koneksi dengan alam material ini, Mas Hendra. Kalau kita ada di alam material nggak punya tubuh materi untuk terkoneksi, ya nggak ada gunanya kita di sini. Iya. Sama dengan kita di depan lautan ingin menyeberang tapi nggak punya perahu, mau berenang tenggelam gitu. Tapi kalau kita punya perahu kecil atau setidaknya alat mengapung kan lumayan. Iya, tapi Pak Wayan, pada saat kita sedang mendapatkan sebuah badai masalah yang sangat serius gitu, itu sampai 3 hari kadang nafas tuh berat terus gitu kan. Apa tipsnya supaya kemudian kita tetap bisa mengendalikan nafas itu? Karena bagaimanapun juga mengendalikan nafas katanya adalah mengendalikan reaksi terhadap masalah yang ada gitu. Gimana tuh Pak? Ketika kita fokus pada nafas, Mas Hendra, kita tahu nafas itu adalah sesuatu yang sangat penting. Begitu dia masuk nafas itu, kita nggak bisa menahannya lama-lama, Mas Hendra. Tetap aja nafas yang tadi berharga itu harus kita keluarkan untuk mendapatkan lagi nafas yang baru. Hal yang sama dalam hidup ini. Masa depan yang kita inginkan belum tentu masa depan yang ingin kita pertahankan terus-menerus. Misalnya, saya ingin
bisa hidup di umur 40. Di umur 40 mungkin akan datang sukacita, Oke. juga membawa duka cita. Sehingga akhirnya apa? Ada masalah yang tadi Mas Hendra bilang. Nah, ketika dia jadi masalah, itu bisa memberatkan kita, sama halnya dengan oksigen yang kita hirup. Lama-lama memberati dada, betul nggak? Ya keluarin. Iya, 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 iya. Nah, masalah juga sama. Apa yang tadinya kita sebut, wah ini saya senang nih punya rumah. Nanti perkara waktu rumah akan memberati kita. Kita punya harapan, bagus kita punya harapan. Perkara waktu harapan akan memberati kita. Apalagi ketika dia belum tercapai dan menjadi masalah. Iya, iya, Kan iya. kita tahu masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi masalah itu bukan masalah, tanda petik. Masalah itu ada karena kita masih punya harapan, jadi biarin aja. Nah, pada saat kita menarik itu, tarik napas dan melepaskannya kembali, napas ini kita tarik, tapi napas ini pun akan berlalu. Masalah itu sama. Masalah itu datang, katakanlah masalah ini pun akan berlalu. Kapan berlalu? Kapan kita tidak lagi menganggapnya masalah? Gitu. Kebayang Mas Hendra? Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau kita biarkan di sini, dia akan menghimpit kita dari dalam. Sama halnya napas kehidupan yang kita hirup itu, kalau kita biarkan di dalam akan menjadi nafas kematian, karena akan meracuni tubuh kita. Jadi biarkan aja dia keluar. Selama dia menimbulkan beban, keluarin dulu dia. Iya, 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 iya. Nah, jadi bisa dipakai kayak gini Mas Hendra. Kapan kita punya masalah besar, kita ambil energi kehidupan dari luar, tarik masuk dalam bentuk nafas. Tapi pada saat kita menghembuskannya keluar, visualisasikan napas itu keluar bersama seluruh permasalahan yang menghimpit kita. Ini menarik nih. Nah, itu caranya. Aku sering kayak gitu ya, Pak Wayan. Jadi Pak Wayan tuh belum kutanya, tapi sudah memberikan clue jawaban dari pertanyaan selanjutnya gitu ya. Ini andai kata nih, andai kata. Kan ada orang-orang tertentu, sahabat-sahabat itu yang memodifikasi pada saat kemudian sedang mengeluarkan nafas, Ya. itu mengucapkan rasa syukur yang tiada terhingga kepada semesta gitu ya. Termasuk kalau Pak Wayan tadi dimodifikasi lagi, memvisualisasikan pada saat keluar nafas tuh sambil masalah-masalah tuh terurai dengan sendirinya. Ini kan juga secara substansial kan juga nafas yang mengandung syukur tadi gitu. Nah, apa aja buah dari nafas syukur itu jika kemudian kita lakukan secara konsisten? Misal podcast ini, Jack Bali ini yang ternama di Bali ini gitu ya. Misal kehack, kalau Ngaji Roso kan udah kehack. Jack Bali kan belum gitu. Tapi amit-amit jangan sampai ya. Jangan sampai ya Bro Erwin ya. Tapi andai kata kemudian hal-hal yang negatif itu terjadi, terus kemudian kita melampauinya dengan nafas syukur, tetap menerima. Itu gimana buah-buah dari nafas syukur itu Pak Wayan? Biasanya begini Mas Hendra. Ketika kita begitu kita tarik nafas, kita bersyukur masih hidup. Begitu nafas berdiam di dalam, bisa berdiam di dalam, kita bersyukur terjadi pertukaran energi antara darah kita di paru-paru dengan udara yang masuk. Ketika nafas itu bisa keluar, kita bersyukur bahwa apa? Ada hal-hal buruk juga dibawa keluar, berupa karbon-karbon yang mungkin hasil pembakaran yang tidak kita inginkan ada di dalam. Karena kalau dia masih tetap ada di dalam, itu bisa kita keracunan, Mas Hendra. Nah, jadi ketika misalnya dalam hidup ini ada masalah yang datang, ya kita bisa bikin sesuatu, kita syukuri, dan ketika kita bisa merawat itu kita syukurin. Tapi ketika itu menjadi masalah, kita syukurin juga bahwa apa? Itu menjadi pembelajaran buat kita. Ya karena apa? Ada pertukaran pelajaran di situ, Mas Hendra. Ya kalau kita nggak pernah mengalami itu, ya berbahaya, Mas Hendra. Sama kayak saya, Mas Hendra. Udah sibuk-sibuk bertugas nulis buku spiritual, macam-macam itu, kok disuruh lagi mengalami ya gangguan kecemasan psikosomatik. Padahal dulunya saya adalah orang yang nggak ada takut-takutnya dulu. Tapi alam mengatakan begini, kamu sudah lewat tentang ketakutan, tentang keberanian. Kamu tidak perlu lagi belajar keberanian. Sekarang kamu perlu belajar mengatasi ketakutanmu sendiri. Nah itu datang lagi dia. Gitu. Jadi kita sudah pernah mengalami sukacita,
Udah bisa menerima sukacita, sekarang belajar menerima duka cita, mengolahnya. Oke. Supaya bagaimana dua-duanya itu terolah menjadi pertukaran pelajaran. Nah gini Mas Hendra, nafas itu kan memunculkan pertukaran energi yang membuat tubuh kita hidup. Tapi pelajaran itu dalam suka duka cerita kehidupan kita harus mengalami pertukaran di otak kita untuk mendewasakan kita. Jadi siap-siap kalau kita belum mengalami itu, perkara waktu pasti mengalami itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Makanya setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing. Karena pelajarannya masing-masing di situ gitu. Jadi bagi para sahabat yang baru bergabung di Ngadiroso, beliau Dr. Iwayan Mustika ini menulis banyak sekali buku-buku tentang spiritual, dialog rahasia, saat semesta bicara, kemudian ada Surya pun pernah tenggelam, terus perjalanan ke alam kematian, Kandapat Tantra, Usada Kandapat, dan banyak lagi buku-buku yang lainnya yang bisa didapatkan di admin Ngadiroso gitu. Nah, Pak Wayan, tadi ngomong soal pertukaran gitu ya. Pada saat saya ketemu sama Pak Wayan, itu kan nggak tahu ya, saya termasuk orang yang percaya sekali bahwa finansial, kecerdasan spiritual itu bisa nular pada saat kita terjadi sebuah perjumpaan gitu ya. Saya nggak tahu yang menghubungkan itu apa, transformasinya seperti apa, tapi saya meyakini itu Pak Wayan. Pada saat saya mengidolakan tokoh tertentu gitu ya, ketika saya berikan atensi penuh gitu, lama-lama kehidupan saya juga mirip-mirip dengan tokoh tersebut gitu. Nah masalahnya ketika kemudian terjadi pertukaran data yang positif, it's okay, itu bagus gitu. Tetapi kan yang namanya tokoh yang diidolakan kadang juga memiliki hal-hal yang negatif tuh. Takutnya negatifnya itu juga ke copy datanya ke kita gitu. Itu bagaimana Pak Wayan? Karena tidak sedikit sahabat-sahabat yang seperti itu gitu. Ya, jadi ketika kita punya mesin searching ya. Ketika kita mendownload sesuatu kan pasti ada juga kadang virus masuk, virus akal budi gitu kan. Inilah perlu kita juga berlatihnya di situ. Jadi selain kita mendapatkan kebaikan, kita pasti juga bisa terkonek dengan keburukan seseorang. Nah disitulah kita juga diajak berlatih kebijaksanaan. Oke. Ya, karena setiap orang itu kan memiliki kemampuan untuk bijaksana di dalam dirinya. Nah, jadi kalau kita ketemu orang baik, ada benih kebaikan dalam diri kita tumbuh. Tapi jika kita tidak disertai juga ketemu orang buruk atau bahkan orang yang sama memberi keburukan kepada kita, benih kebijaksanaan kita nggak bertumbuh Mas Hendra. Gitu. Jadi biarlah ketika kita bertemu dengan orang-orang, entah positifnya orang itu lebih dominan, pasti orang itu tetap ada negatifnya. Saya juga ada negatifnya. Tapi positif dan negatif saya ketika ketemu Mas Hendra, itu adalah bagian dari peluang Mas Hendra untuk menumbuhkan benih kebijaksanaan agar tahu, oh Pak Wayan itu bagian ininya saya ambil, bagian ininya enggak. Nah, jadi kalau Mas Hendra mengambil saya misalnya nggak terlalu suka urusan uang gitu, nanti bahaya Mas Hendra. Nanti Mas Hendra ngidupin anak-anak gimana? Mending belajar sama Pak Putu aja ya. Kalau yang bagian itu belajar sama Pak Putu. Nanti kita akan bahas itulah ya. Oke, menarik sekali ya. Oke, jadi tentang kesalahan dalam bernafas, akhirnya kita bisa banyak mendapatkan informasi baru dari Pak Wayan Mustika ya teman-teman. Makasih Pak Wayan. Sama-sama.